Di pulau yang selalu ramai dikunjungi, ada satu hidangan yang setiap hari dicari ribuan orang. Namun hanya sedikit yang pernah merasakan versi aslinya. Ayam betutu. Semua orang mengenalnya, tapi hampir tak ada yang tahu bagaimana kisahnya sebenarnya dimulai. Dan jika kamu berhenti di sini, kamu akan melewatkan salah satu cerita kuliner paling sakral di Bali. Cerita yang jarang diceritakan, dan lebih jarang lagi dipahami. Karena betutu bukan hanya rasa pedas atau rempah. Ia adalah pintu kecil yang bisa membawa kita menyusuri sejarah, ritual, dan hubungan manusia dengan alam yang terjalin selama ratusan tahun. Sebelum dunia mengenalnya, sebelum restoran-restoran memasukkan betutu ke dalam menu, hidangan ini memiliki tempat yang jauh lebih sakral. Di masa Bali kuno, setiap hidangan yang dibuat untuk upacara bukan sekedar untuk disantap, namun untuk disampaikan. Disampaikan kepada alam, kepada leluhur, kepada mereka yang dipercaya menjaga keseimbangan dunia. Betutu adalah bagian dari itu. Ia hadir hanya di hari-hari tertentu, dibuat dengan penuh ketelitian dan dengan niat yang dianggap sama penting dengan rempah itu sendiri. Tidak ada langkah yang boleh tergesa-gesa. Tidak ada proses yang bisa dipotong. Setiap gerakan tangan, dari mengulek bawang sampai membungkus daun, dianggap sebagai bagian dari ritual. Orang Bali percaya, rasa yang baik lahir dari hati yang tenang. Dan itulah mengapa betutu tetap hidup hingga kini. Ada satu misteri yang membuat betutu terasa berbeda dari hidangan pedas manapun di Indonesia. Basegenep. Basegenep bukan sekedar bumbu. Ia adalah bahasa, representasi dari keseimbangan unsur alam yang dipercaya harus ada dalam makanan. Bawang merah membawa unsur manis, bawang putih membawa perlindungan, kunyit memberi kesucian dan warna, jahe dan kencur membawa kehangatan, lalu kemiri mengikat semuanya dengan kekuatan. Di masa lalu, para perempuan Bali menghafal rempah-rempah ini seperti menghafal doa. Dan ketika basegenep masuk ke tubuh ayam betutu, ia bukan hanya memberi rasa, tetapi memberi karakter. Inilah mengapa betutu berbeda, karena ia tidak lahir dari resep, melainkan dari falsafah. Keajaiban betutu tidak terjadi di atas kompor modern. Ia tumbuh dari panas yang halus, dari bara yang menyala pelan, seperti napas panjang bumi. Dalam versi asli, betutu dimasak di dalam lubang tanah. Ayam yang sudah dibumbui, dibungkus daun pisang, dibalut lagi dengan pelepah, lalu diletakkan di dalam ruang kecil berisi bara. Lubang itu kemudian ditutup, dan waktu mulai bekerja. Tidak ada alat yang menunjukkan temperatur, tidak ada jam yang mengatur durasi. Yang ada hanya pengalaman dan kesabaran orang-orang tua Bali. 8 jam, 10 jam, kadang lebih. Betutu tidak dimasak, ia diolah oleh waktu. Dan rasa yang kita kenal hari ini adalah hasil dari proses yang hampir meditasi, pelan, hening, penuh makna. Saat pariwisata memasuki Bali, kehidupan di pulau kecil ini berubah dalam hitungan tahun. Tiba-tiba, betutu tidak lagi dibuat hanya untuk upacara. Ia diminta oleh wisatawan, diminta oleh restoran, diminta setiap hari. Tapi satu masalah muncul. Prosesnya terlalu lama. Dan seperti banyak warisan budaya lain, waktu, musuh terbesar tradisi, mulai menekan. Oven modern menggantikan lubang tanah. Panci tekanan menggantikan bara. Betutu cepat lahir. Rasanya tetap enak, tapi aromanya, teksturnya, dan ruh dari proses itu perlahan memudar. Generasi tua mulai khawatir. Apa anak-anak kita nanti masih tahu cara aslinya? Pertanyaan itu menjadi binih yang memicu perjalanan baru.
Tidak semua menyerah pada kecepatan. Di beberapa desa di Bangli, Gianyar, Klungkung, ada keluarga-keluarga yang tetap bertahan. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi menolak melupakan tradisi. Setiap dini hari, sebelum matahari naik, mereka mulai bekerja, mengulek bawang dengan cara yang sama seperti nenek moyang mereka. Memilih daun pisang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Memanaskan bara hingga mencapai suhu yang hanya mereka yang tahu. Mereka tidak memiliki buku resep. Yang mereka punya hanya ingatan. Mereka tidak menyebut diri mereka chef. Mereka hanya penjaga. Dan tanpa mereka sadari, mereka menjaga sejarah Bali agar tidak hilang oleh waktu. Beberapa tahun terakhir, ada gelombang baru di dunia kuliner. Orang-orang mulai mencari keaslian. Bukan sekedar makanan enak, tapi makanan yang punya cerita. Dan di titik itulah, Betutu mendapatkan momentumnya kembali. Turis datang bukan hanya ingin mencoba, tapi ingin melihat prosesnya. Siswa sekolah memasuki dapur tradisional untuk merekam, belajar, dan mewarisi teknik lama. Chef internasional menulis tentang Betutu sebagai salah satu contoh teknik slow cooking yang paling unik di Asia Tenggara. Apa yang dulu hampir hilang, kini menjadi kebanggaan. Api yang pelan itu kembali bernapas. Dalam dunia yang serba cepat, Betutu menjadi pengingat yang lembut, bahwa hal-hal terbaik sering lahir dari kesabaran. Api yang terlalu besar merusak rasa. Suhu yang terlalu tinggi membuat rempah kehilangan napasnya. Proses yang dipercepat menghilangkan inti dari tradisi itu sendiri. Betutu mengajarkan kita bahwa tidak semuanya harus dibuat cepat. Tidak semuanya harus dikejar. Ada hal-hal yang justru menjadi lebih baik ketika kita membiarkan waktu bekerja. Seperti hubungan manusia dengan alam, seperti keluarga, seperti tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dan makanan dalam budaya Bali adalah cara untuk mengingat semuanya. Ketika Betutu disajikan di meja, yang hadir bukan hanya rasa pedas atau lembutnya daging yang luruh dari tulang. Yang hadir adalah memori. Memori dari aroma dapur masa kecil, memori dari upacara keluarga, memori dari tangan-tangan yang bekerja dengan telaten dan penuh cinta. Karena makanan tradisional tidak pernah berdiri sendiri. Ia membawa cerita mereka yang memasaknya, cerita mereka yang menjaganya, cerita mereka yang mewariskannya. Betutu adalah salah satunya, dan mungkin yang paling sakral. Hari ini, Betutu hadir di hotel mewah, di warung sederhana, di rumah-rumah penduduk, dan di meja makan para wisatawan. Ia berubah, ia berkembang, tapi satu hal tetap sama. Ia adalah bagian dari identitas Bali. Selama masih ada keluarga yang menjaga tradisinya, selama masih ada dapur yang berasap pelan, selama masih ada tangan-tangan yang sabar mengulek rempah dengan penuh cinta, Betutu tidak akan pernah hilang. Dan saat kamu menyantapnya, ingatlah bahwa rasa itu bukan hanya dari bumbu, bukan hanya dari pedas atau rempah. Rasa itu datang dari waktu, dari budaya, dari doa, dari perjalanan panjang yang membuatnya tetap hidup hingga hari ini. Ayam Betutu, sebuah hidangan yang tidak hanya dibuat untuk dimakan, tetapi untuk dikenang.